hadirin wal hadirat dan para tamu undangan sekalian yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dengan bismillah bermula kata, alhamdulillah awal memuja, menjunjung tinggi Allah Ta'ala pencipta alam semesta. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat berkumpul dan berjumpa dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kita sampaikan selawat berserta salam kita kepada junjungan kita, yaitu Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Allahumma sholli alaihi. Dari beliau dengan izin Allah tentunya. Amin. Amin. Allahumma amin. Susunan acara memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tanjung Enim, Jumat 26 Maret 2021 bertepatan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan kalam ilahi. 3. Sambutan. 4. Tausiah agama. 5. Doa. 6. Penutup. Kita buka seluruh rangkaian acara pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Allah.
dan rombongan tidak tahu kawan-kawan. Yang kami sangat sayangi, kami banggakan Bapak Camat kami, Camat Lowong Kidul, yaitu Bapak Andri Martin, saudara ekonomi. Aku memang agak payah ngapalin nama Pak Camat ini karena namanya agak tahu keluar. Alhamdulillah kita sudah diatur oleh Bapak Camat senantiasa memberikan support bagi kita di Camat Lowong Kidul ini. Alhamdulillah. Bapak Kapolsek mungkin atau yang mewakili, Bapak Ternamin atau yang mewakili, Bapak dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowong Kidul yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Penghulu, Bapak Jalaluddin SAG, Bapak Kades juga alhamdulillah hadir di sini ketiga Kades, Kades Tegal Rejo, Kades Kebenago, Kades Lurah pasal begini, maaf Pak Jibin, maaf. Yang sama-sama ibu-ibu semuanya, semua kita yang hadir pada kesempatan ini, ya, ini Ibu Camat, ibu-ibu sudah tahu ya, ya, ini mak kita, walaupun masih belum mak ini, harus kita lindungi, harus kita sayangi. Semua kita yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan izin Allah juga ibu-ibu. Bapak-bapak dulu, biasa kita dengan ibu-ibu terus. Bapak-bapak yang ada ini, ibu-ibu juga, karena dengan izin Allah juga kita bisa hadir di sini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Alhamdulillah. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Pertama yang tidak kami sampaikan Pak Camat, ini sudah menjadi program lebih Polsek Kecamatan Lowong Kidul. Ini menyambut proyek lewat Syaban sedang Ramadan memang kita tunggu. Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat melaksanakan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Nah, yang kedua tentunya kami mohon maaf dari pengurus, namanya kita manusia biasa. Mungkin waktunya agak ya begitu Habib agak dikit waktunya ya. Jadi kita saling maaf sama Bapak Camat semua yang ini kami mohon maaf. Doa kita tentunya mudah-mudahan ke depan ya acara-acara keagamaan di Lowong Kidul ini senantiasa membawa keberkahan, membawa peningkatan bagi kita individu masing-masing. Itu saja mungkin dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf. Lebih kurangnya kami akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Habib Akil dari Kota Palembang serta para sesepuh yang lainnya, Pak Ustadz. Yang saya hormati Lurah Pasar, Kepala Desa Tuan Agung Tegal Rejo yang sempat hadir. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Lowong Kidul, dalam hal ini diwakili oleh Pak Jalal. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang diwakili oleh Babin Kamtipmas dan Babin Sanya Kelurahan Tanjung Enim Selatan. Yang saya hormati Ketua Tim Bergerak PKK Kecamatan Lowong Kidul, Ibu Yosi Andre. Yang saya hormati Ketua Forsap Kecamatan Lowong Kidul beserta para anggota. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan para haji hajah, para ustadz ustazah yang sempat hadir pada hari ini di Masjid Al-Hikmah yang kita banggakan ini. Puji syukur kita panjatkan atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka mengikuti acara kegiatan ini Isra dan Mi'raj, ya,
peringatan seperti ini. Salawat teriring salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar, Nabi yang kita agungkan, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga syafaatnya dapat kita nikmati dan terima yaumil akhir nanti. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebenarnya gugup aku nih Pak Habib. Iya, hadapi ibu-ibu nih gugup aku. Sampai ke dengan lurah dan kades nih. Gugup aku nih aku. Ya sudah pernah gugup. Jadi gugup. Jadi Bapak Ibu, terkhusus untuk Orsap. Orsap ini forum ya, forum Majelis Taklim ya, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini di Kecamatan Lawang Kidul. Saya ini baru pertama inilah datang di acara ini, ya, karena diundang ada acara pasnya dengan kegiatan berbarengan dengan di tingkat kabupaten. Tetapi saya diundang, saya lihat kemarin sore ada di meja saya, katanya ada undangan untuk Isra dan Mi'raj. Nah, makanya saya dan istri hadir di sini untuk sama-sama Bapak Ibu ya mendengarkan ceramah dari Habib kita yang banggakan ini. Sedikit Bapak Ibu yang perlu sampaikan terkait peringatan Isra dan Mi'raj. Kalau kata guru ngaji aku dulu ya, Isra Mi'raj dua hal yang berbeda, tetapi dikerjakan dalam satu malam yang sama, makanya digabungkan menjadi satu Isra dan Mi'raj. Karena apa? Kata guru ngaji aku dulu, Bapak Ibu, kaget dilurus ke oleh Pak Habib ya. Pak Habib ini, ya mestinya kita cium tangannya nih. Karena apa? Keturunan Rasulullah. Kan? Kalau Isra itu adalah perjalanan, kata guru kami dulu ya, perjalanan. Mi'raj itu dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Nah, disinilah ibu-ibu sekalian ya, kita harus mengerti apa yang terkandung di dalam Isra dan Mi'raj itu, apa maknanya untuk kita sebagai umat Muslim ya. Karena apa? Disitulah Rasulullah ya mendapatkan perintah untuk kita semua pengikutnya melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau dulu informasi dari guru aku ngaji 50 ya Pak ya, rakaat ya. Nah, itu yang pertama kan. Nah, itu. Aku cerita sedikit ibu-ibu sekalian ya. Bukan Ustaz tapi Pak Camat ya. Kalau salah minta maaf ya. Kami dulu kecil-kecil disuruh ngaji itu ceritanya banyak. Guru kami itu ngaji itu bercerita, memberikan pemahaman kepada kami anak-anak, kan masih anak kecil. Tapi masih ingat sampai sekarang ingat aku. Dia tuh ngomong, Pak Ustaz kami dulu ya. Dia tuh ngomong, dia di keluar pesantren apa itu ya. Dia tuh ngomong bahwa setiap fase tingkatan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW bertemu dengan penghuninya surga itu. Apa namanya? Langit-langit itu. Langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Nabi-nabi sebelum beliau itu dari guru kami. Nah, tapi Bapak Ibu, hari ini datangnya Habib nih, ya, yang kita muliakan ini, mudah-mudahan
nak asah-asah lagi otaknya, ya. Ingat-ingatan waktu kami masih kecil dulu. Nah, mungkinlah kami ditajamkan oleh Pak Habib, ya. Apa makna yang perlu kita petik di dalam peringatan Isra dan Mi'raj? Bukan hanya kita lakukan ini setiap tahun kegiatan ini baik, tetapi maknanya tidak tersirat di dalam hati kita. Itu. Sekali lagi aku pesan, Kecamatan Lawang Kidul masih berstatus zona merah. Ya. Aku minta tolong sama Bapak Ibu sekalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Itu satu. Yang kedua, tolong sampaikan ke sanak saudara, jiron tetangga, handai tolan kita bahwa penerapan protokol kesehatan itu di era new normal ini wajib, dan bukan berarti new normal cak kemarin pula balik, tidak seperti itu, karena ada kaidah yang harus kita ikuti, yaitu aturan dari pemerintah. Terapkan 5M itu untuk keluarga kita. Saya minta tolong itu ibu-ibu, ya, karena apa? Kami dapat perintah seperti itu, menggandeng tokoh agama, masyarakat, alim ulama untuk katakanlah bersiar lah, ya. Nah, tentang bahayanya COVID itu dan tentang penerapan protokol kesehatan yang ada di kecamatan, khususnya 2 kecamatan ini yang berzona merah, Lawang Kidul dan Muara Enim. Karena apa? Kalau aku nak undang, ngeri-ngeri sedap, ya. Tapi kalau aku diundang, insya Allah aku datang. Tetapi kami memberikan sosialisasi dan edukasi. Boleh tanya Pak Babin Kamtipmas, Pak Babin Sab, datang ke sini pasti gugup-gugup dia. Iya, pasti gugup-gugup. Sama lah dengan aku. Gugup-gugup kami. Karena apa? Takutnya kita udah prokes, masuk dipira ke kawan. Di kita Tanjung hobi pira. Nah, hobi pira, takutnya itulah. Tapi karena ini adalah ladang ibadah kita semua dan kita harus tetap, ya, memahami, ya, apa itu Isra dan Mi'raj ini. Kami sama Kades Pak Nurani bercepat hadir, nak denger ke ceramah, wejangan, ya, apa yang akan disampaikan oleh Bapak Habib dari Palembang. Inilah Pak Habib, ya, segala apa namanya permasalahan yang ada di kecamatan kami ini. Satu inilah Pak, bibit corona ini belum balik-balik ke Negerino. Nah, itulah yang jadi permasalahan di kami ini. Sehingga apa namanya kegiatan-kegiatan kami terbatas. Kalau udah ganti di corona ini, Pak Habib, kurasa sampai keluar situ kami masjid kita ini. Ibu-ibu ini bersemangat setiap minggu, ya, pengajian Polsek, apa 1 bulan sekali. Nah, itulah. Jadi sekali lagi saya terima kasih sudah diundang di sini, memberikan sepatah 2 patah kata ini. Yang jelas, Bapak Ibu, semoga kita semua yang ada di sini sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan semua aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may
يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله ثم الحمد yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati dan yang kita sayangi, yaitu adalah daripada keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir bersama kita dari kota Jambi, yaitu Al Habib Abdullah bin Agil bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian yang saya muliakan juga daripada ketua PCWN Kulawang Kidul yang senantiasa istiqomah membantu dan menjadwalkan khususnya pribadi saya yang berada di Tanjung Engin ini, yaitu Ustadz Oki. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Itu juga Ustadz Maslah Watoni, Ustadz Watoni, nah itu dia, Muslim Watoni, masya Allah, senyumnya aja luar biasa. Mudah-mudahan beliau panjang umur juga. Ustadz Tulus yang baru datang, mana Ustadz Tulus? Insya Allah kedatangan Ustadz Tulus, insya Allah jadi mulus semua ini. Begitu juga yang lagi di luar, itu yang pokok. Itu namanya Andika, yang senantiasa, subhanallah, ini mereka-mereka ini yang membantu dan menjadwalkan khususnya sebulan sekali di Tanjung ini. Subhanallah, alhamdulillah, ini sudah berjalan ke-7 saya. Alhamdulillah. Begitu juga hadir bersama kita Pak Camat, kemudian Pak Kades, begitu juga Pak Lurah, Pak ET, Pak RW, Bapak. Kemudian Kapolsek, Dingdam, dari aparat TNI atau Polri. Mudah-mudahan kita doakan semua yang panjang umur, sehat walafiat, insya Allah sampai bulan Ramadan. Bukan mati yang bisa Ramadan, panjang umur terus insya Allah. Begitu juga wakil khusus yang saya muliakan dan yang saya hormati, yaitu adalah Ibu Nur Walidah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, insya Allah. Begitu juga bersama hadir sama kita dari Prabu Mule, yaitu ada Ustadz Rudi, kemudian ada Ustadz Zulnani, yang senantiasa juga ikut bersama saya. Saya ini jadi rutin jadwal saya ini Gelombang, Prabu Mule, Tanjung Engin. Pagar alam itu tergantung-gantung. Kalau tidak capek pergi pagar. Tapi bulan ini tekati. Kita balik ke Lembang. Kalau ada acara. Alhamdulillah. Yang penting kita jaga kesehatan, ikut protokol kesehatan, pakai masker. Pakai masker. Yang mengah pakai masker. Mengah. Insya Allah mudah-mudahan tadi Pak Camat tadi ngomong lawan ke program itu zona merah, insya Allah ada zona merah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk Lembang apa bahasa Inggris apa bahasa Arab jangan. Bahasa Lembang. Ini Lembang. Karena dari dalam perut sudah makan pepek kapal selam. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita saat ini merayakan suatu peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang tidak boleh kita ungkiri, peristiwa yang wajib kita rayakan sebagaimana kita menyambut kelahiran Sayyidina Muhammad SAW, yaitu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana ini hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadiah ini yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain, hanya khusus Nabi kita. Ketika Allah Taala berikan peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj, sebagaimana tadi Pak Camat tadi ngomong, peristiwa Isra wal Mi'raj ini berbeda, tapi terjadi sama di waktu yang sama. Pendek, Isra itu artinya berjalan dari Mekah ke Palestina. Sampai ke Palestina naik namanya Mi'raj. Jadi ibu tadi jalan dari rumah ke masjid itu namanya Isra.
Isra'u. Namanya Isra. Kalau ada tamu ibu naik tamu namanya Mi'raj. Tapi beda. Isra mengikutnya Nabi sama Isra mengikutnya kita. Maka ketika terjadinya Isra wal Mi'raj, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, di kota Mekah itu goncang ibu bapak. Orang-orang kafir tidak percaya. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka berkata Muhammad kadzdzab, Muhammad kadzdzab, Muhammad itu bohong. Kami tidak percaya. Masa iya Isra wal Mi'raj dari Mekah di waktu malam ke Palestina, kemudian naik Mi'raj di waktu subuh balik lagi ke kota Mekah, itu perjalanan yang sangat jauh. Tidak mungkin dan tidak masuk akal. Kenapa mereka tidak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad? Karena mereka mengukur dengan akal. Beda Sayyidina Abu Bakar. Ketika orang-orang kafir itu datang kepada Sayyidina Abu Bakar, berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, lihat nabimu, lihat kekasihmu Muhammad." Kalau orang kafir itu boleh dipanggil nama Muhammad, wajar, karena mereka tidak beriman. Tapi kalau kita tidak boleh manggil nama Nabi dengan namanya Muhammad, hukumnya Ini ibu ngomong Muhammad, Muhammad Tanggurau. Sebutkan Nabi Muhammad. Ibu baca Quran tak? Baca Quran tak? Kata. Sebulan kan? Kata kan? Banyak hatam Qurannya, apa hatam sinetronnya? Hatam Al-Qur'an. Kalau ibu baca Al-Quran, tolong tunjukkan sama saya. Ada tidak dalam ayat Al-Quran Allah panggil nama Nabi Muhammad dengan Muhammad? Kalau Nabi Muhammad ya bukan. Adam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim dipanggil dengan nama-nama mereka. Tapi ketika Sayyidina Muhammad tidak pernah Allah panggil dengan nama, tapi Allah panggil dengan agung penghormatan kepada Rasulullah. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Setiap ada Nabi, ada nama Rasul dalam Al-Quran, itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang kafir berkata, masa iya kekasihmu Isra wal Mi'raj dari Mekah ke Palestina di waktu malam, balik lagi subuh ke kota Mekah? Kami tidak percaya. Kita lihat jawaban Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, wallah, kalau ada lebih daripada Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh kekasihku Sayyidina Muhammad, maka saya pertama kali orang yang percaya dengan peristiwa itu. Makanya Sayyidina Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq, karena beliau meyakini dan mengimani atas peristiwa Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad. Kenapa Sayyidina Abu Bakar percaya? Orang kafir tidak percaya, padahal mereka semuanya adalah manusia. Karena Sayyidina Abu Bakar punya iman kepada Nabi. Kalau orang kafir tadi tidak punya iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah turunkan ayat di surah Al-Isra diawali dengan subhan. Kenapa tidak diawali dengan alhamdulillah? Kenapa tidak diawali dengan Allah Akbar? Siapa yang tahu? Yang tahu berangkatkan umroh ini. Sangat yang dulu bersama berangkat. Kenapa diawali dengan subhan? Nah, ini ada dua perkara itu. Kenapa diawali surah Al-Isra itu dengan subhana? Pertama, kalau orang Arab, kalau melihat peristiwa daripada Allah, gerhana bulan, gerhana matahari, atau Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mereka mengucapkan subhan. Beda wong Palembang. Kalau wong Palembang bukan subhanallah, tapi caca. Itu wong Palembang. Tahu kan? Kamu hebat. Tapi kalau orang Arab subhanallah. Makanya ketika terjadi Isra wal Mi'raj subhan, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa diawali dengan subhana? Karena Allah ingin membersihkan dari para prasangka mereka Yahudi yang tidak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad. Maka diawali ayat itu dengan subhan. Jadi maknanya itu Bapak yang dimuliakan Allah, kita bisa ambil petik yang pertama daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, yaitu iman. Kalau tidak ada iman,
Muhammad itu pernah sedih itu Bapak. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Pertama, meninggal paman yang paling dicintai oleh Rasulullah, paman yang paling menjaga Nabi, yaitu Sayyidina Abi Thalib. Sayyidina Abi Thalib itu waktu masih hidup, ibu-ibu orang kafir itu gak berani ngandung Rasulullah. Kamu dijaga ketat sama Sayyidina Abi Thalib, meninggal pamannya. Yang kedua itu meninggal istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Siapa? Sayyidah Khadijah. Sedih Rasulullah. Makanya Bu, kalau lagi ibu seandainya bininya meninggal, laki nangis itu bisa ditafsirkan dengan dua perkara. Nangis emang dicinta betul-betul, nangis emang dia senang bisa kawin janda di samping rumah. Kalau bininya masih hidup gak kan? Nah itu bisa ditafsirkan dua perkara. Ketika meninggal dua orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, Sayyidina Abi Thalib, Sayyidah Khadijah, subhanallah, bersedihlah Rasulullah. Lihat Allah ibu-ibu, Allah itu tidak ingin melihat Nabi Muhammad sedih. Ketika sedih, ketika nangis, ketika Rasulullah dalam keadaan hatinya galau, langsung dihibur oleh Allah. Makanya dua perkara ketika Rasulullah sedih langsung dihibur oleh Allah. Pertama, ada orang kafir yang bernama Al-As bin Waqid. Ini orang kafir ini, Al-As bin Waqid ini berkata dengan perkataan yang tidak baik sehingga menyakiti hati Nabi. Apa? Dia ngomong Muhammad abtar. Muhammad itu tidak punya keturunan. Ini hati-hati Bu. Kalau ada yang nyatakan Nabi Muhammad itu tidak punya keturunan, nanti dia tidak punya anak. Kenapa? Ketika Al-As bin Waqid berkata sama Nabi, Muhammad abtar, Muhammad tidak punya keturunan, langsung Allah turunkan ayat menghibur Nabi Muhammad, Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Tenang ya Muhammad, kata Allah. Sesungguhnya orang, maknanya Al-As bin Waqid yang berkata, kamu tidak punya keturunan, dia yang tidak punya keturunan, bahwasanya engkau punya keturunan. Dari mana keturunan Nabi? Yaitu daripada Sayyidah Fatimah yang kawin sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana Sayyidina Ali dan pertama Sayyidah Fatimah telah dikawinkan oleh Allah Ta'ala fis samawati ula, di langit yang paling tinggi. Nah, jadi Sayyidina Ali itu sama Sayyidah Fatimah itu dikawinkan sama Allah yang nikahkannya di mana? Di langit yang paling tinggi. Kemudian langsung Allah perintahkan kepada Jibril, turun kau ke bumi sampai kepada kekasihku, bahwasanya aku perintahkan kepada kekasihku untuk menikahkan Ali dan Fatimah di bumi. Kalian dua orang ini punya anak, namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Berkat doanya Nabi, apa doanya Nabi untuk Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah? Doanya Allahumma akhrijhuma dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, keluarkan dari dua orang ini keturunan yang banyak dan yang baik. Dari Sayyidina Hasan saya terus. Makanya ibu-ibu, kalau aku bahas tentang keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu semacam Habib Abdullah Subakar dan saya pribadi juga, kami ini punya nasab kami ini sampai kepada Rasulullah. Kalau saya bahas butuh waktu 3 jam. Sanggup nggak 3 jam? Sanggup nggak? Ibu sanggup apa? Ibu campur ngomong apa? Kalau ibu sanggup. Itu kalau kita bahas ibu-ibu tentang keturunan Nabi. Kalau seandainya keturunan Nabi itu tidak ada. Kalau seandainya ada ngomong keturunan Nabi itu tidak ada, bahwasanya para ulama menyatakan paling terakhir keturunan Nabi yaitu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi tahu? Hah? Tidak tahu. Tidak tahu tak? Tidak tahu. Nah, kacau. Ya, Imam Mahdi itu imam nanti yang kita bakal tunggu-tunggu.
Riau ini termasuk daripada tentara Imam Ali. Amin ya Rabbal. Subhanallah. Akhirnya begitu juga ketika Rasulullah sedih ditinggal dua orang yang paling penting dalam kehidupan Nabi, Sayyidina Abi Thalib pamannya dan Sayyidah Khadijah, sedih Rasulullah langsung dihibur oleh Allah. Allah ngomong sama Jibril, "Hei Jibril, turun kau ke bumi, bawa Nabi Muhammad untuk ketemu sama Allah." Ya Allah, ibu, hebat tak Nabi itu? Hebat tak Nabi itu, Bu? Ibu yang di belakang hebat tak Nabi kita? Ayah di belakang hebat tak Nabi kita? Hebat ibu, Nabi Muhammad tidak pernah minta untuk ketemu sama Allah, tapi Allah yang langsung minta. Jibril, turun kau ke bumi, bawa Muhammad, Nabi Muhammad, kekasihku untuk ketemu sama aku. Makanya diberilah oleh Allah Ta'ala hadiah Isra wal Mi'raj. Untuk apa? Untuk perjumpaan Nabi Muhammad kepada Allah. Beda Nabi Musa, ibu. Nabi Musa itu kalimullah yang berdialog sama Allah. Kalau nyampaikan wahyu langsung kepada Nabi Musa tanpa perantara malaikat Jibril. Tapi sayang Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Saking penasaran, dia pengen melihat Allah. Minta, ya Rabb, saya pengen melihat. Apa kata Allah? Musa, kalau kau pengen melihatku, naik ke gunung Tursina. Kalau dia goncang, kalau kau kuat dengan goncangan gunung itu, fasawfa yarani, maka engkau niscaya akan melihatku, kata Allah. Naik ke gunung Tursina, goncang gunung itu, tidak kuat dengan goncangannya, jatuh dan pingsan. Nabi Musa belum sempat melihat Allah. Nabi Musa minta ini, tapi Nabi Muhammad langsung diminta oleh Allah. Jibril, turun ke bumi, bapak kasih untuk ketemu sama. Subhanallah, dibawa oleh malaikat Jibril sampai ke langit yang ketiga, ibu. Ketika di langit yang ketiga, Nabi Muhammad melihat ada seseorang, kaki kanannya ke timur, kaki kirinya ke barat. Besar tak uangnya ke kiri? Besar. Kaki kanan ke timur, kaki kirinya ke barat. Besar uangnya. Ditanya oleh Nabi, "Ya Jibril, siapa itu?" Kata Jibril, "Itu adalah malaikat Israil." Sayang tebu, kaki kanannya ke barat, kaki kirinya ke sedikit deh, karena sampai ikut malaikat Israil. Kemudian ditanya, ada berapa tentaranya malaikat Israil? Tentara malaikat Israil sebanyak nyawa manusia di bumi. Benar? Lalu malaikat Jibril ngomong sama malaikat, maka ibu, dua malaikat bu yang tak pernah senyum. Nah kalau ibu tak pernah senyum, nah termasuk dua malaikat ini. Dua malaikat bu yang tak pernah senyum. Kalau kita mau malaikat Israil, kata ibu kalau malaikatnya punya nyawa senyum. Benar? Kata senyum. Kalau senyum burung dicabut. Akhirnya ditanya, malaikat Jibril ngomong, "Hei Israil, tahu tidak kau siapa yang di depan pintumu ini?" Yaitu adalah Nabi Muhammad. Langsung tegak malaikat Israil dan langsung senyum di depan Nabi. Nah, kalau malaikat Israil itu senyumnya ketika melihat Nabi. Kalau tengok gitu, bu, malaikat Israil. Pertama malaikat Israil. Yang kedua malaikat Malik. Malaikat Malik yang jaga pintu. Tidak pernah senyum, bu. Senyum kapan? Kalau melihat Nabi. Kalau melihat Nabi, subhanallah. Begitu luar biasa. Nabi Muhammad melihat kaki kanannya ke timur, kaki kirinya ke barat. Besarnya macam mana, bu? Woi, makanya bu, kadang-kadang ada orang sakratul maut macam-macam. Kenapa bisa macam-macam? Karena dia takut tengok malaikat itu. Ada orang bu, sakratul mautnya sebulan, ada 2 bulan, belum mati-mati juga. 2 bulan bu bayar ke kapal, tidak bisa masih sekadar. Ada orang bu mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa. Kau hafal gak kan? La ilaha illallah. Kalau banyak gosok, tidak bisa. Tidak bisa.
kita ini mudah-mudahan lalu lancar ya dong. Bukan efek ditakut di zaman Nabi Sulaiman, tapi di zaman Nabi untuk dijadikan tontonan budak-budak kecil. Diikat oleh Nabi, lalu diikat dilepaskan lagi ikatnya, disuruh pergi oleh Rasulullah. Ditanya, kenapa engkau melepas ikatannya ya Rasulullah? Karena aku menghormati Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena jin ini paling ditakuti di zaman Nabi Sulaiman. Masa iya saya jadikan tontonan di kota Madinah? Subhanallah. Sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril ngomong sama Nabi, ya Muhammad, sampai sini be aku hewan itu. Sekarang kau baik naik ke langit, naik ke puncak lagi untuk ketemu sama Allah. Itu bukan kedudukan aku katanya. Aku ini cuma nyampaikan wahyu, tapi tidak bisa melihat Allah. Yang bisa melihat Allah hanya engkau ya Muhammad. Tapi sini benar aku hewan itu. Sekarang kau naik. Akhirnya Nabi Muhammad nanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa engkau ini kalau ketemu sama aku di waktu-waktu yang khusus, kenapa tidak sekian detik kau duduk sama aku, kumpul sama aku? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, perjumpaan aku sama engkau itu diatur oleh Allah. Kalau seandainya perjumpaan aku sama engkau ya Muhammad itu aku yang atur, di sekali aku tidak dalam pisah dari engkau ya Muhammad. Itu saking cintanya Jibril sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bu naik oleh Nabi Muhammad, ketemu sama Allah, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang bisa melihat Allah di dunia hanya Nabi Muhammad, hanya Rasulullah. Nanti di akhirat orang-orang yang beriman kepada Nabi bakal bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masuk surga, Kalau tidak, kalau masuk surga. Masuk kalau Akhirnya ketemu sama Allah, langsung Allah perintahkan kepada Nabi, wahai Nabi, aku perintahkan kepada engkau sholat 50 waktu. 50 waktu. Ada tak Nabi minta keringanan di waktu itu? Tidak ada. Iya, saya akan sampaikan kepada umatku ya Rabb, tolong Nabi Muhammad. Untung ketemu sama Nabi Musa. Kalau tidak ketemu sama Nabi Musa, mati bu 50 rakaat sholat. Payah ke 50 waktu. Kalau tidak ngaji kan Bismillahirrahmanirrahim. Azan. Subhanalladzi asra azan. tidak sempat masak. Ingat azan kalau 50 waktu. Tapi Nabi Musa ditanya, wahai Rasul, wahai Nabi, apa yang kau dapat daripada Allah? Musa dapat sholat 50 waktu. Tidak bakal sanggup umat kau. Nabi Musa tahu kata kita tidak bakal sanggup sholat 50 waktu. 5 waktu memang yang digali, apalagi 50 waktu. Naik lagi minta keringanan sama Allah. Naik turun, naik turun, naik turun. Tinjuklah 5 waktu. 5 waktu pahalanya semacam 50 waktu. Nah, itu ya. Yang penting itu sholat apa bu? Sholat subuh. Jago sholat subuhnya, jangan bangun siang. Subuh itu siang dulu sholat subuh. Matahari lah bangun dia belum bangun. Matahari bangun dia belum bangun. Sholat duha pagi dulu sehari. Sholat duha pagi dulu sehari. Apa yang kau? Sholat subuh di kau dah tiap hari. Subuh artinya kalau ibu tak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah seumur hidup, jaminannya subuh. Jaminannya subuh. Tapi zuhur asar tak sholat. Nah, maknanya 5 waktu lah sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sepenting apapun, kesibukan apapun itu, jangan pernah tinggalin sholat, khususnya anak-anak kita. Anak-anak ini, maka pernah diceritakan ada 2 saudara. Satu kakaknya orang soleh, ahli ibadah. Adiknya meninggal diantar ke kuburan. Sampai kuburan dimasuk ke kuburan. Ketika kakaknya nak balik, ingat ya Allah, jamaah aku yang nyampak. Akhirnya aku kalau dalam movie di balik aku yang nyampak di kuburan wajib 3 hari lagi. Balik ke kuburan 3 hari, pas 3 hari keluar api kuburan itu. Api kuburan lagi bukan? Pernah melihat tak ibu api kuburan? Nah ingat, jangan dijauh. Mati dulu. Kacau dia kaget. Balik rumah dia ceritakan sama ibunya. Ibunya ngomong, wahai anakku benar. Adikmu ini kalau ibadah
dalam mengakhirkan waktu sholat. Sholat Isya nanti dulu sinetron. Isya masih panjang. Jam 10 sinetron baru. Penasaran pengen nggak melihat sinetron baru? Nonton lagi. Ikatan Jam cinta. 12 baru sholat. Mengakhirkan waktu sholat tanpa uzur sahih di azab. Makanya Allah turunkan ayat fawailul lil alladzina hum an sholatihim. Siapa yang celaka dalam sholatnya? Yaitu orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat. Sholat itu, kalau sholat itu baik, insya Allah amal-amalan yang amal yang lain akan jadi baik. Yang penting terutama sholatnya, ibadahnya. Bagaimana cara sholat itu baik, ibu-ibu? Yang penting ibu belajar tentang hukumnya, tentang syaratnya, tentang hukum-hukum dalam sholat. Jangan sampai ibu bapak sholat tapi tidak belajar hukum sholat. Takutnya kok Ibnu Musa menyatakan bahwa mandiri ilmi ya'malu a'malu mardudatun la tuqbal. Setiap ibadah kalau tanpa ilmunya maka sholat ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat itu pentingnya anak-anak itu Bu. Dedek mereka sholat. Makanya ibu kalau anaknya jauh, sekolahnya jauh, pegawainya jauh, telepon ingatkan. Nah ibu pesan siko nak jangan tinggali sholat. Jangan tinggali sholat. Subhanallah. Inilah ibu pelajaran kepada kita peristiwa Isra Mi'raj yang adalah peristiwa kewajiban Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya sholat sampai Nabi Muhammad di akhir hayatnya pesan sama umatnya sholat, jangan pernah ninggali sholat, jangan pernah ninggali sholat. Apalagi ini sisa masih bulan Sa'ban, bulan-bulan kita banyak sholawat sama Nabi. Sampai Allah ngomong sama Nabi Muhammad, ya Muhammad kata Allah, aku tidak ciptakan dunia kecuali karena engkau ya Muhammad. Jadi bumi langit ini diciptakan karena Nabi.